Pemirsa, saya berada di food court Denggung ini. Saya di sini ingin mencermati pengelolaan sampah para pedagang di food court ini. Ini lokasinya berada di utara lapangan Denggung. Selamat siang, saya Supriarto, salah satu pengelola di food court yang ada di pojok food court Denggung. Di sini saya menjual nasi rames dan aneka sayuran, sayur matang, dan mungkin sampah yang kami timbulkan itu nggak cukup lumayan banyak ya, tapi kami di sini bisa memilah antara yang sampah yang basah sama yang kering, kami pilah. Terus yang basah itu bisa dikelola, dibawa ke rumah. Yang untuk yang plastik dan kertas itu bisa dibakar. Mungkin itu pengelolaan sampah di sini. Yang basah basah kan dipilah, basah kan tinggal kuilo maem ikan dibawa pulang. Kemudian yang sampah plastik kertas kan dibakar, nggak dikumpulkan di suatu tempat biar diangkut. Berarti ini dikelola sendiri. Oh, gitu. Inilah salah satu contoh pedagang makanan yang mengelola sampahnya dia sendiri, jadi selesai di tempat sendiri. Kemudian kalau sampah yang basah dibawa pulang buat makan ikan. Ini kawasan berkumpul dari para pengunjung yang berwisata ke mini zoo atau kebun binatang mini di Kabupaten Sleman. Jadi ini pengunjungnya terbanyak. Di sini terlihat tidak segelintir sampah pun berserakan. Jadi pengunjung juga sudah sadar, pengunjung sudah mulai menyadari bahwa sampah-sampah mereka dibuang di tempatnya. Ini terlihat pelatarannya juga bersih, nggak ada sampah sedikit pun. Jadi kita harapkan di wisata manapun suasananya seperti ini. Tadi dari pihak pengelola mini show juga menyampaikan bahwa sampah-sampah yang ada di kebun binatang mini zoo ini sudah mereka pilah-pilah, seperti sampah daun, kemudian sampah kertas, kemudian sampah plastik. Jadi kalau sampah plastik mereka sudah dikelola bekerja sama dengan pihak ketiga, jadi masuk ke bank sampah. Kemudian kalau tentunya di kebun binatang kan juga memproduksi kotoran-kotoran hewan. Jadi kotoran hewan ini pihak Miniso juga menjelaskan kotoran hewan ini sudah mereka olah menjadi pupuk kompos. Ayo Pak, ayo. Oke Pak, guys, Omer. Kalau sampahnya gimana Mas? Sampah udah dipungut Pak, sama yang ngelola. Aman iya. Pak, aman. Iya. Udah aman. Iya. Ini kawasan di parkir pengunjung mini show. Jadi ini salah satu pedagang siomay. Jadi sampah yang ditimbulkan udah dikelola dengan baik. Di pojok-pojok ada kantong sampah itu, jadi masuk di situ. Jadi
Di sekitar bis-bis ini juga tidak terlihat sampah-sampah yang berserakan. Semua sudah dikumpulkan di tong plastik sampah itu. Jadi pengunjung sudah mulai sadar bahwa sampah itu bisa menimbulkan suasana yang kurang enak. Jadi pengunjung juga sudah sadar untuk mengumpulkan sampah-sampah itu ke dalam plastik sampah yang sudah disediakan. Terima kasih. Jadi pariwisata Sleman ini dari tahun ke tahun kan menunjukkan peningkatan baik dari kunjungan wisatawan maupun kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB maupun PAD Kabupaten Sleman. Tahun 2024 wisatawan yang datang ke Sleman itu tidak kurang dari 8,2 juta kan gitu. Dan itu tertinggi di DIY benar. Berdasarkan data dari BPS juga bahwa wisatawan yang ada di Sleman itu paling tinggi gitu. Nah, tentu saja wisatawan yang cukup tinggi ini memberikan peluang bagi dunia usaha, bukan hanya di destinasi tetapi juga usaha jasa pariwisata yang melingkupi itu ada restoran, hotel, UMKM maupun yang lain, transportasi yang juga itu. Jadi multiplier efek dari pariwisata ini kan luar biasa gitu. Jadi di samping memberikan kontribusi kepada PAD, pariwisata juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti misalnya desa wisata gitu. Beberapa desa wisata di Sleman yang sudah mandiri itu kan luar biasa itu kunjungan wisatawannya. Jadi sekitar 400 sampai 1000 orang itu per hari kan itu, per bulan. Dan itu mereka rata-rata live in kan itu. Nah, sehingga dengan banyaknya wisatawan yang datang ke desa wisata maupun ke destinasi yang ada di Kabupaten Sleman seperti di Kaliurang, Kali Adem, Candi Prambanan, Boko, Breksi, Obelik dan yang lain-lain, Mini Zoo, Suraloka dan yang lain-lain itu kan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di Sleman. Maka kemudian pariwisata ini harus kita upayakan bagaimana sustainable tourism-nya kan itu. Jadi pariwisata yang berkelanjutan. Pariwisata yang berkelanjutan itu bukan berbicara hanya pariwisata saat ini mendatangkan wisatawan, tetapi kemudian secara berkelanjutan bisa memberikan andil bagi kesejahteraan masyarakat. Jadi pariwisata tidak boleh berhenti orang pada berkunjung, tapi bagaimana kemudian kita berpikir ke depan agar wisatawan juga tetap datang kan itu. Terus untuk menarik wisatawan ini tentunya ada semacam membuat wisata nyaman ataupun dari terutama persoalan-persoalan fasilitas-fasilitas umum. Mungkin gimana untuk baik, jadi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ada beberapa strategi yang kita lakukan. Ya, jadi yang pertama tentu saja kita harus memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan kan itu. Pariwisata itu kan harus aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, implementasinya kan banyak, baik dari sisi kebersihan, terus kemudian amenitasnya yang memadai kan itu, aksesibilitas juga kan gitu. Sehingga orang yang datang berwisata di Sleman itu merasakan bahwa dia benar-benar berwisata. Dari perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, aksesibilitasnya, jalannya sudah bagus kan itu. Dan rata-rata jalan di Sleman kan bagus kan itu. Sehingga tidak kesulitan untuk menempuh jalur dari destinasi yang satu ke destinasi yang lain. Terus kemudian terkait dengan keamanan dan kenyamanan, kita lakukan kunjungan ke beberapa destinasi untuk melakukan pemeriksaan kesiapan terkait dengan kelaikan infrastruktur yang ada di situ. Termasuk juga jeep wisata itu kita bersama dengan Dishub, terus kemudian dengan kepolisian, dengan pemangku wilayah, itu juga rutin melakukan ramcek. Harapannya kan dengan beberapa hal yang kita lakukan itu wisata di Sleman itu ya wisata yang bertanggung jawab, wisata yang kemudian memberikan rasa aman dan nyamanan itu. Sehingga orang kalau sudah merasa aman, nyaman, kemudian kenangannya baik, dia akan datang lagi gitu.
Jadi jangan sampai kemudian terjadi beberapa eksiden yang kemudian wisatawan itu berpikir ulang kalau mau datang ke Sleman, atau menikmati atraksi wisata itu harus berpikir ulang kalau terjadi kejadian. Maka kemudian untuk meminimalisir kejadian terkait dengan risiko bencana erupsi Merapi juga kan gitu, maka banyak hal yang kita lakukan, dan kita kerjasama dengan BPBD, BPTKG untuk memantau situasi Merapi. Nah, atau bahkan kemudian gini, jadi erupsi Merapi itu kan kadang kalau orang tidak tahu kan menjadi hal yang menakutkan atau momok bagi wisatawan. Padahal erupsi Merapi dalam batas-batas tertentu itu bisa dinikmati menjadi atraksi wisata. Itu tidak mudah, dan tidak semua orang bisa menikmati erupsi Merapi. Nah, sepanjang itu dilihat dari zona aman dan nyaman yang direkomendasi oleh BPBD maupun BPTKG, saya rasa erupsi Merapi menjadi sebuah atraksi wisata dan tidak perlu ditakutkan. Terkait dengan kenyamanan ini mungkin ada satu faktor yang ingin saya ungkap. Sampah ini masyarakat Pak, pengelola wisata, bagaimana mereka menciptakan suasana itu biar terlihat nyaman dan lain sebagainya. Apakah persoalan sampah ini, karena persoalan sampah ini kan nggak cuman menjadi persoalan daerah, sudah menjadi persoalan dunia. Hanya gara-gara sampah bisa merusak ekosistem, padahal mungkin wisata-wisata itu kan melestarikan ekosistem yang ada. Mungkin bagaimana mengelola sampah ini, Bu? Terkait pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sektor pariwisata, pihak Dinas Kabupaten Sleman sudah memberikan surat edaran untuk mengelola sampah dengan baik, termasuk hotel, restoran. Sementara disampaikan juga hotel dan restoran sudah bekerja dengan pihak ketiga untuk menangani sampah ini. Tapi yang paling utama diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman adalah bagaimana sampah-sampah itu dipilah-pilah dari sampah organik dan non-organik, dan tempat wisata paling tidak menyediakan tempat untuk membuang sampah untuk sampah basah, plastik, dan sampah kertas. Karena pengelolaan sampah yang baik bisa mendorong kenyamanan tempat destinasi itu sendiri.